warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak yang hebat-hebat. Saat ini kita ada di Taman Selo Kendel. Kendel. Ya. Selo itu watu. Kendel itu diam. Begitu ya? Tapi di sini kita nggak mau diam saja. Betul. Karena ibu-ibu yang ada di sini berarti ibu-ibu yang aktif, ya, yang pengen tahu, ya, pengen maju, dan tentunya pengen naik kelas. Baik. Beri tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu dan bapak-bapak luar biasa hari ini. Kita ada di Sarasehan Sibakul, yang merupakan kerjasama dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yang pasti juga didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini satu kebanggaan kami bisa hadir di tengah ibu-ibu, kami pengen ngobrol gitu ya. Dan di sini tidak hanya ibu-ibu saja, ada 4 narasumber yang siap nanti memberikan banyak informasi terkait bagaimana mengembangkan usaha dari Bapak dan Ibu sekalian. Benar gitu ya? Betul, intinya kita ngobrol, kita pengen dengar dari ibu-ibu, bapak-bapak pelaku UKM yang ada di daerah Sleman ini. Betul. Nanti ngobrol, cerita, nanti biar tahu semuanya. Jadi kalau sudah tahu, kita tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Iya, betul sekali. Sesuai dengan tema kita yaitu pemberdayaan UMKM berbasis desa. Sebelumnya kita mau lihat semangatnya Bapak dan Ibu semuanya. Kita yel-yel dulu ya Bapak Ibu. Oke, semuanya siap. UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Baik, terima kasih. Iya, sebelum kita dengarkan apa yang menjadi potensi dari daerah ini, saya akan sapa satu persatu terlebih dahulu 4 narasumber yang sudah hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama di samping saya persis, beliau adalah Bapak Aris Eko Nugroho, SPMSI Paniradiopati Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, Pak Aris. Waalaikumsalam, Mbak Vira. Saat ini ketemu di sini dengan ibu-ibu, Pak. Ini ibu-ibu ngomong-ngomong udah tahu Paniradiopati Keistimewaan itu tahu nggak? Belum. Oh, kalau dana istimewa tahu? Tahu. Ya, masuk ya. Berarti ya bener juga ya. Oke. Nanti Pak Aris cerita banyak nih mengenai Paniradiopati ini apa begitu ya. Baik, kemudian yang ada di sebelah Bapak Aris adalah Bapak Agus Sumaryanto ST dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Partai Golkar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Vira dan ibu-ibu semuanya. Nanti langsung bisa ngobrol dengan Pak Agus Sumaryanto tentang usaha ibu-ibu semua di sini. Semoga kita bisa bersinergi bersama ya Pak. Nanti bisa saling melengkapi. Baik. Nah, yang ada di samping beliau ini kalau nggak kenal besok bikin KTP dipersulit aja Pak. Bikin KTP sekali aja, masa mau berkali-kali. Oke, ada di samping beliau ada Bapak Lurah Kelurahan Sardono Harjo. Di sampingnya Bapak Agus ada Bapak Harjuno Wiwoho SE. Kulon nuwun Pak. Iya, saya tidak selamat datang, tapi kulon nuwun bener. Sugeng siang ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita mau nunut ngobrol di sini ya Pak. Oh, ini Taman Selo Kendel di sini. Selo Kendel. Oke, dan di ujung ini juga ada profil sukses. Nanti kita juga akan bersama-sama belajar, mendengarkan juga ceritanya. Ini ada Mbak Fadilah Soraya selaku owner Baby Os. Bener ya? Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol Mbak sambil mendengarkan juga dari Bapak Ibu yang ada di sini. Baik, ini hari ini lengkap banget ya Mas Aad. Lengkap sekali. Macam-macam. Dari mulai kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi, kebutuhan perut ada semua di sini. Semuanya lengkap di tempat ini. Jadi ini, dan kita juga lihat produk-produknya itu sudah paten ini kayaknya. Dan kemasannya sudah menarik ya? Menarik. Ini siap dipajang di bandara ini semuanya. Kayaknya iya ini. Nah, nanti kita akan belajar lebih lagi karena produk itu macam-macam. Bagaimana kita itu kayak anak kita mau dikasih baju apa, mau kemana gitu. Semuanya harus tepat. Yes. Dan hari ini tampil cantik saya juga gara-gara produk dari Mamsbi. Ini ya. Langsung dapat endorse ya. Langsung. Tapi nanti kalau bawa pulang ya ninggal. Ninggal apa? Pakai keris lah gitu. Boleh juga. Oke, baik. Nah, sebelum kita cari tahu lebih banyak lagi, mungkin kita ke Pak Lurah dulu ya mengenai potensi secara umum ya Mas Aad ya. Baik Pak Lurah, terkait dengan apa yang ada di Sardono Harjo ini. Sepertinya sudah lengkap ya Pak, nggak perlu keluar dari Sardono Harjo, sudah dapat semua kebutuhan ya Pak. Bagaimana dengan potensi yang ada di sini Bapak? Mbak, potensi Sardono Harjo sangat besar. Sardono Harjo itu daerah
aglomerasi daerah urban yang mengalami dinamika pertumbuhan yang sangat cepat karena kita pinggiran kota nggih. Potensi sangat banyak, ada pertanian, ada peternakan juga, kemudian ada UMKM yang sangat banyak. UMKM aktif hampir 800 UMKM. 800 UMKM. Itu yang terdaftar ya, Pak? Yang terdaftar dan aktif. Yang aktif, oke. Dan kita juga punya Forkom yang luar biasa. Saya kira sekecamatan Langaklik, Forkom kita paling aktif. Tepuk tangan untuk Mbak Lina nih kok. Ini ketua Forkomnya. Nanti Mbak Lina harus bicara juga ini kayaknya. Ketua Forkom Sabunaso, Mbak. Forkom UMKM. Saya juga banyak. Saya juga banyak berdiskusi dengan UMKM, kemudian ada stakeholder, ada lembaga-lembaga. Memang tantangan dan hambatan utama adalah kan ada 3, Mbak. Ada permodalan, ada teknologi, ada pemasaran dan sebagainya. Sekarang yang saya jumpai memang pemasaran yang masih jadi kendala. Tapi saya kira tetap harus optimis karena Sleman kemudian DIY ini menjadi destinasi yang luar biasa sekarang. Mbak. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan potensi. Dan siap mendukung ya Pak Lurah ya, apapun yang dibutuhkan oleh teman-teman UMKM ya Pak ya. Siap. Nah, jadi saya pengen dengar dari Forkomnya nih. Langsung mungkin, ya. Iya Mbak Lina bisa menyampaikan mau produknya Mbak Lina boleh, produknya teman-temannya juga boleh. Kondisinya saat ini seperti apa ya? Monggo silakan Mbak Lina. Silakan Mbak Lina. Ya sekarang Mbak, jangan besok Mbak, keburu habis acaranya ya. Monggo. Iya. Terima kasih, saya mewakili dari Forkom untuk menyampaikan hal tentang UMKM yang ada di Kelurahan Sardonoharjo. Untuk saat-saat sekarang kita sudah punya banyak potensi-potensi yang ada di Kelurahan Sardonoharjo, baik dari kuliner, baik dari craftnya, baik dari fashionnya, atau bahkan banyak-banyak hal yang pastinya akan terus kita gali. Untuk saat-saat sekarang memang kita baru mengkualifikasikan dari berbagai macam produk yang ada. Karena kebetulan Forkom juga baru ya. Forkom di Sardonoharjo itu baru berapa lama? Baru kita dapat SK dari tanggal 19 Januari 2022. Jadi ibaratnya kita baru lahir ya. Tapi sudah lari ya. Alhamdulillah. Lahir gede. Iya, dan karena kita udah punya step-stepnya seperti apa yang kita rasa memang itu yang harus kita kerjakan. Jadi kegiatan Forkom dari sekarang, dari basicnya kita sudah punya data-datanya. Kebetulan. Terus untuk langkah biar lebih enak berkembang dan sebagainya, kita kemarin terakhir sempat memfasilitasi seluruh pelaku usaha di Sardonoharjo untuk memiliki NIB. Alhamdulillah kita sudah berhasil. Kurang lebih kemarin kita sudah merealisasikan 190 NIB ya Mas. 190 NIB yang sudah kita buatkan, kita fasilitasi untuk semua para pelaku. Dan ini masih ada lagi ya nanti tahap keduanya ya? Karena kan UMKM-nya katanya banyak banget. Iya, banyak banget. Kebetulan kita tahap. Karena kita masih ada kegiatan lain yang harus segera kita realisasikan. Yang paling penting NIB dulu itu tadi ya? Betul, karena NIB sebagai KTP ya Mbak, KTP buat para pengusaha, seperti itu. Baik, kemudian kira-kira kedepannya ada kegiatan apa lagi yang sudah di arrange program mungkin dari Forkom? Kegiatan terdekat ini kita mau ada pameran UMKM. Jadi pameran UMKM nanti akan diadakan bulan Agustus tanggal 18 sampai tanggal 21. Jadi kita mau tampilkan semua produk-produk yang ada di Kelurahan Sardonoharjo. Itu pamerannya di kelurahan aja atau seluruh Sleman? Seluruh Kapanewon Ngaglik. Baik. Jadi emang dari bawah dulu ya Mbak. Jadi ketika dari bawah kita sudah lihat potensi yang bagus dan memang benar-benar kita kembangkan. Artinya langsung lari kita. Begitu lahir langsung lari ya. Baik. Ini Mbak Lina dan anggotanya. Alhamdulillah lengkap ini. Pernah dengar Sibakul? Kalau saya pribadi pernah dengar Sibakul, mungkin kalau Ibu karena sosialisasinya mungkin kurang ya. Sudah gabung Bu?
Oh ya. Alhamdulillah. Berarti ada yang sudah gabung. Oke. Oke, yang jelas nanti bisa semakin bermitra, bisa semakin bekerja sama. Terima kasih, sangat dibutuhkan. Jadi memang butuh sosialisasi yang lebih intens lagi untuk bisa berkembang. Kira-kira kerjasama apa yang diinginkan dari teman-teman Forkom terhadap dari pemerintah? Nanti bisa dicurhatkan ke Pak Agus. Mungkin yang pertama memang pendampingan untuk semua para pelaku. Dan pastinya nanti di ujungnya pasti harus tahu proses pemasaran yang jelas. Mungkin Sibakul salah satunya ya. Karena marketplace-nya ya. Seperti itu. Karena memang di Sidoarjo kayaknya kurang untuk pemahaman dan sosialisasi Sibakul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lina, tepuk tangan untuk Mbak Lina. Maju terus untuk Forkomnya ya. Oke, next yang ada di sebelah sini monggo silahkan. Ada satu lagi. Bu Sri Widiawati. Oke, monggo silahkan Ibu. Wah, ini artis tahun 80-an. Oh, Widiawati. Oh, iya. Oke, Bu Sri diperkenalkan dan juga usahanya apa bisa diceritakan. Monggo silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami diundang untuk datang ke sini. Terima kasih untuk semuanya. Saya mau menceritakan usaha kami. Usaha kami produksi lilin. Lilin? Iya. Berbagai macam lilin. Ada yang wangi, ada yang batangan. Kamu sering-sering mandi pakai ini wangi? Digosok-gosok gini. Enggak dong. Kami ada di Instagram Souvenir Lilin Jogja 2. Oh ya udah punya Instagram. Souvenir Lilin Jogja 2. Kok 2 Bu? Yang satu dulu hangus. Oh gitu. Harusnya langsung 24 apa gitu biar kelihatan banyak tokonya Bu. Padahal yang cuma itu. Yang kemarin hangus mungkin lupa ngangkat. Terus satunya lagi produsen lilin batang Million Candles ada di Google Map. Oh gitu. Iya. Apa Bu namanya? Million Candles. Wah, ini lilinnya banyak gitu. Jadi kalau beli harus banyak. Enggak harus banyak. Satu boleh. Oke, yang penting bayar gitu ya. Yang penting bayar. Oke. Ini produknya nih. Pemasarannya sudah kemana saja ini? Alhamdulillah pemasaran sudah penuh di Jogja. Sampai Temanggung, Solo, Klaten. Tapi ini ada kendala. Kendalanya biasa. Bahan baku. Oh gitu. Oh, jadi kalau misalnya dapat pesanan banyak masih terkendala di bahan baku? Masih bisa kalau ada, masih bisa kemana-mana, masih peluangnya alhamdulillah masih ada banyak. ya. Oke. Jadi masalah saya bukan pemasaran lagi. Oh, pemasaran. Sudah ternama, sudah ada namanya. Oh yes, oke. Million Candles. Ini se-Jogja udah pada paham dan tahu ya. Ibu belajar packaging dan segala macam, dulu udah ikut pelatihan atau gimana? Pernah ada. Bayar temen gitu suruh ngajarin. Bayar temen? Iya. Bu, yang gratis ada loh Bu. Ya, ada yang gratis. Makanya nanti ya cuma ngamplopi sedikit gitu. Oke, baik. Ya. Itu yang penting bayar gitu ya. Ya. Kalau bayar kan nggak hutang jasa. Beda sama minta tolong. Iya, tapi kalau Pemda nanti tulus kok Bu. Tidak akan minta timbal balik gitu. Oke, Ibu ada yang ingin disampaikan kepada Pak Agus atau kepada Pani Radiopati, kepada Pemda monggo. Apa Bu yang ingin disampaikan? Apa ya, saya ingin menyampaikan kemarin ada pandemi itu, bahan baku kami satu sak itu biasanya 430.000. Tapi karena kemarin ada pandemi, ada naik-naik itu bahan kami satu sak itu sekarang 860.000. Dua kali lipat. Iya, jadi modal saya sekarang mepet nggak bisa kemana-mana. Ini kalau bahan bakunya naik itu ininya harganya naik atau? Ya sih dinaikkan, tapi naiknya bahan baku itu nggak langsung naik sedikit demi sedikit. Berarti Ibu udah pernah dapat pelajaran atau ilmu HPP-nya berapa kayak gitu? Belum. Oh ya, ketemu ini penyakitnya. Bapak dokter. Ya kan itu yang paling penting. Bagaimana kalau mau bahan baku naik, kita harus bagaimana menjualnya atau produknya di gimana kan? Jadi naiknya itu nggak langsung banyak, berapa 25. Jadi saya cetak siang malam cetak lilin itu nggak dapat
apa-apa, cuma beli bahan lagi. Itu makanya. Ya, itu. Ini semua masih Ibu lakukan sendiri? Produksi masih, pemasaran masih, nyari bahan baku masih? Iya. Nyumet lilin juga? Iya. Ya ada yang nyumet sendiri no. Masa Ibu nyumet nggak usah dicoba ya Bu, ini kalau dicoba habis nanti lilinnya. Ya oke, baik, siap. Baik, terima kasih Ibu. Matur nuwun, mudah-mudahan nanti dapat informasi banyak terkait pelatihan-pelatihan yang tidak berbayar. Terima kasih. Kami tunggu undangannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Sri Widiawati. Ya. Nah, ini ternyata banyak sekali hal-hal yang mungkin sepele, tapi belum dilakukan itu ya hasilnya seperti itu. Bingung ketika bagaimana dunia itu kan dunia usaha apalagi itu kan modal kecil tapi tiba-tiba kulaannya tinggi. Nah, itu cara menyiasatinya ada si bakul. Mungkin Pak Aris bisa menginformasikan lebih lanjut ini tentang program-program pemerintah untuk masyarakat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Agus, Pak Lurah, kemudian Bu Dila dan juga Bapak Ibu semua. Jadi sebelumnya kami kenalkan dulu Bu, Bapak Ibu kami ini dari Panirado Keistimewaan. Panirado Keistimewaan ini memang umurnya belum lama kalau sebagai organisasi perangkat daerah. Baru mulai 2019. Ya. Tetapi kalau dana keistimewaan sudah 10 tahun. Ya Bapak Ibu, kalau tahunya masih saya yakin, masih tahu dana keistimewaan, bahkan nuntut mana danais, tetapi tidak pernah tahu OPD mana yang sebenarnya merencanakan. Nah, yang merencanakan, mengendalikan tentang urusan keistimewaan termasuk dana keistimewaan itu berada di kami, lembaganya namanya Panirado Keistimewaan. Panirado itu sederhana seperti badan perencana, cuman sumber dananya dari keistimewaan. Ini kami cerita dulu tentang Panirado. Betul. Karena belum banyak yang tahu Pak tadi Panirado apa. Terus tadi juga menarik ketika kemudian disampaikan oleh Ibu Ketua Forkom tadi, belum ada sosialisasi masif tentang si bakul. Ini juga menarik sebenarnya. Kenapa menarik? Karena sebetulnya kami lewat berbagai macam media, baik itu media sosial, kemudian juga media TV, itu selalu kami sampaikan. Tetapi kami yakin memang belum semuanya juga nyun sewu, melek teknologi juga. Sehingga mungkin banyak yang perlu kemudian kita sampaikan informasi. Nah, keuntungan ikut Sibakul Bapak Ibu, yang pertama Sibakul ini pendataan tentang UMKM. Tadi disampaikan ada 800. Mestinya 800 kalau bisa masuk semua di Sibakul. Karena dengan adanya kemudian di data tadi, nanti Bapak Ibu dapat manfaat. Manfaatnya apa? Tadi ada pelatihan-pelatihan macam-macam. Kemudian ada ikut dipromosikan. Kemudian kalau ada kegiatan pemerintah diutamakan karena berasalnya dari data yang memang sudah dilakukan kebersamaan. Data dari Bapak Ibu sudah diverifikasi oleh teman-teman kami. Kemudian samping itu khusus yang ada kesulitan pemasaran yang di luar Jogja ada ongkir gratis. Jadi ada ongkos kirim gratis. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan luar negeri pun juga difasilitasi. Dan tahun ini lewat dana keistimewaan atas izin Pak Agus juga 2,2 miliar yang disiapkan berkaitan dengan ongkos kirim gratis. Ini mempermudah proses antara perpindahan barang yang ada di Yogyakarta ke tempat lain. Dan di samping itu juga nanti kalau Bapak Ibu ada keinginan untuk kemudian konsultasi, itu juga teman-teman di Dinas Koperasi dan UKM menyiapkan diri. Di sana ada plutnya. Lembaga ini yang kemudian berharap bermitra dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, wah kok saya kalau mau ke Jogja kok kelihatan jauh. Ya sudah, melalui media medsosnya aja, ada Instagramnya. Kalau perlu, nanti Bapak Ibu sekali-sekali mersani YouTube channel Panirado Keistimewaan. Jadi di YouTube channel Panirado Keistimewaan itu nanti ada macam-macam aktivitas yang didanai dari dana keistimewaan. Bukan hanya sekedar tari-tarian. Terus keistimewaan Jogja itu tidak hanya tari-tarian, makanya pertanian juga wonten, UMKM juga wonten. Jadi ini menjadi bagian sarana efektif dari Bapak Ibu untuk bertemu tanpa harus rawuh ke kota. Tapi kalau mau datang ke kantor kami, ya alhamdulillah ini yang kami harapkan. Ada juga aktivitas lain yang melalui dana keistimewaan, melalui Dinas Koperasi, misalnya ada pasar kota gede. Jadi di bandaranya
itu ada juga showroom yang disiapkan pemerintah daerah untuk UMKM dari Yogyakarta. Cuman memang harus dikurasi. Ada juga di Malioboro. Di Malioboro Mall juga disiapkan selama setengah tahun. Bapak Ibu bisa di sana. Terus ini menjadi bagian yang coba kita sampaikan ke Bapak Ibu. Yang paling penting masuk dulu menjadi anggotanya Sibakul. Saya kira menikah. Oke. Gimana Bu? Dong apa belum? Ibu punya handphone? Ada ya? Punya email? Bawa KTP? Nah, ini nanti bisa langsung daftar ke belakang. Halo, yang di belakang. Ini teman-teman kru dari Sibakul, dari Dinas Koperasi. Habis acara ini langsung daftar. Ya. Bahkan yang belum punya NIB juga akan difasilitasi. Pokoknya Bapak Ibu bisa langsung ngobrol nanti dengan petugas kita yang sudah ready di sana. Yang penting bawa HP, email, dan juga bawa KTP. Nah, nanti belum bawa, putrane suruh bawain ke sini. Baik. Gitu. Nah, baru nanti dikasih tahu nih supaya bisa daftar di Sibakul, cara-caranya seperti apa. Yang pasti satu Bu, nggak usah mikir biaya ya, daftarnya gratis. Tenang aja. Nanti begitu sampai di Sibakul nanti ada tarikan macam-macam, nggak ada ya. Nanti bisa di cross check aja. Kalau misalnya ada nanti bisa dilaporkan Pak Agus atau ke Pak Aris ya. Oke, baik, nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa yang ada di rumah juga. Untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi sebenarnya apa yang akan kita bahas mengenai Sarasehan Sibakul ini, tetap bersama kami kembali setelah jeda berikut. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Sarasehan Sibakul dan kita mau semangatnya ibu-ibu lagi. Ayo yel-yelnya yang semangat. UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Baik, yuk kita dengarkan lagi suara dari ibu-ibu yang masih ingin bercerita. Silahkan. Kita akan mengundang yang pertama, ini ada Ibu Susi. Bu Susi, monggo Bu Susi, silahkan. Ya, ini mau cerita tentang produknya boleh, mau perkenalan dulu Ibu Susi. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Susi. Usaha saya di bidang kuliner. Kuliner. Snack dan nasi bok. Oke. Nah, ini pelanggan saya itu kan
dari ya ada yang jauh, ada yang dekat. Ya. Yang dari Bantul, dari Kalasan kan ada. Ya. Terus mereka pesennya itu biasanya lewat WA, jarang yang datang ke rumah. Oke. Terus bayarnya lewat transfer. Mereka itu minta disuruh nganter kalau snack itu ya. Oh iya. Nah, tapi kalau saya nganter ke sana, ongkir pakai saya minus kan, iya, maksudnya ngurangin untung gitu. Hitung-hitungannya nggak masuk ya, Bu? Iya. Ya, kalau misalnya kadang saya terus ambil solusi di atas 500 pemesanan baru saya ongkirkan. Tapi itu yang masih lingkupnya Pogum ke sini. Tapi kalau Pogum ke selatan, produknya apa ini? Produknya sekitar 90 macam item sih saya. 90 macam? Iya. Ingat semua itu produknya Pak? Ingat. Jangan suruh nyebutin. Ingat. Pesen ini, apa saya buat ya? Iya. 90 macam ya? Ya kayak pastel, sus ragut, sus pla, puding kayak gitu. Snack. Oke, baik. Nah, kemudian? Kalau misalnya di bawah 500 kan saya mintain ongkirnya nanti dibayar di tempat ya. Tapi kok saya perkewo sebenarnya. Nah, tapi ya mau nggak mau saya harus itu ya. Iya. Dulu saya itu pernah ikut yang di Dinas Koperasi Jogja itu. Iya. Tapi ini loh Bakul saya tuh belum bisa ngaksesnya sampai sekarang. Kenapa belum bisa? Ya mungkin karena gaptek ya. Habis ini nggak gaptek langsung ngobrol. Tapi udah daftar Bakul belum Bu? Udah daftar tapi nggak pernah masuk, nggak bisa. Oh ya nanti langsung di sini ya. Di cross check kan Bu nanti Bu, ya. Siap. Kalau pokoknya harus terdaftar gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan Bu Susi? Ya, sama ini sembako itu loh Pak, khususnya telur. Kalau minyak sekarang udah normal ya. Oke. Telur sama terigu kok masih mahal sekali. Jadi saya tuh kok ngeliriknya ke Pak Agus ya? Pak Agus pura-pura Pak Agus bingung nih. Iya. Nah, kalau saya naikkan itu pelanggan pada lomba kok saya larang. Padahal saya itu tengok di pasar harga saya itu masih di bawah pasar sebenarnya. Tapi mungkin karena mereka seharga segitu saya naikkan jadi agak ini. Jadi saya perkewo ada perkewo terus saya ya udahlah Mbak. Saya turun sedikit gitu kayak nyang-nyangan tawar-tawaran gitu. Karena perkewo itu malah kadang mari ora maju ya. Gitu ya. Perkewo. Nah itu tapi yang penting saya masih ada bisa lah maksudnya gitu. Nah, masih laba ya? Iya tapi ngurangin laba itu. Kalau dulu misalnya 10.000, sekarang jadi 8.000. Iya. Oke baik. Ya ada lagi Mbak yang mau disampaikan? Sudah. Terima kasih. Mbak Susi. Semangat terus, tepuk tangan untuk Mbak Susi. Satu lagi ada Bu Wajilah yang juga ingin berbicara. Monggo Bu Wajilah silahkan. Nah ini kalau Bu Wajilah ini tadi kan ada makanan. Terus ini ada aksesoris gitu ya. Kalau Bu Wajilah ini kalau nggak salah urusannya sama persabunan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ibu Wajilah dari Selokerto, Sardono Harjo Ngaglik Sleman. Di sini sedikit saya mau cerita dulu Bapak. Sebelumnya saya usahanya catering. Dan waktu itu sebelum pandemi saya juga nyewa di Malioboro depan Hotel Patra itu Bapak. Kebetulan baru nempatin setengah bulan, padahal itu kontraknya 30 juta per tahun di depan Hotel Patra. Ukurannya cuma kecil Bapak, cuma 3x6. Baru make setengah bulan langsung PPKM. Diubur-ubur sama Pol PP terus nggak bisa buka Bapak. Terus saya pulang usaha di rumah lagi. Itu usaha saya aneka payek karena kemarin pas PPKM itu cabai harga murah Bapak. Itu saya ngopeni cabai saya tak bikin payek. Alhamdulillah sampai sekarang bisa terjual produk saya cabai aneka payek itu. Dan juga daun regetek yang di sawah-sawah itu. Daun apa Bu? Daun regetek orang Jawa bilang itu untuk memperlancar ASI. Kalau orang jual jamu peres itu ada itu. Bahannya ada itu karena untuk memperlancar ASI. Itu dibikin keripik juga Bu? Iya, kebetulan sekarang juga ada keripik daun regetek. Yang mana ya Bu? Mau lancar ASI-nya ada ini di sebelah sini. Bapak boleh juga. Boleh. Alhamdulillah sekarang untuk cateringnya masih karena belum banyak yang pesen, jadi yang laku baru aneka payeknya itu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan Bu kepada Pak Agus atau kepada Pak Aris atau kepada Pak Lurah? Untuk ditanyakan enggak, mungkin
nggak cuma saya, beserta teman-teman, kendalanya lagunya mungkin sama, Bapak. Lagunya sama ya, Bu? Iya, gitu aja. Oke, modal dan pemasaran ya. Oke, baik. Iya, mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wajilah, matur nuwun. Wah, kebayang ya udahan kontrak sekian gara-gara PPKM, diuber-uber Satpol PP nggak bisa buka. Aduh, ya, tapi ya pengusaha itu harus kuat, betul. Harus survive. Tapi Ibu inisiatifnya luar biasa ya. Betul sekali. Langsung inovasi begitu ya. Baik. Ya, Pak Agus mungkin bisa mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu mengenai harga terigu. Boten Pak. Monggo Pak Agus. Tadi sudah saya mendengar, ternyata Desa Sardono ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa, Mbak Fira. Mas Aan. Tadi sudah terdaftar ada sekitar 800 produk pengusaha UMKM. Nah, ini yang terdaftar. Saya yakin yang belum terdaftar masih banyak juga. Pasti. Jadi ini mungkin ribuan ini ya Pak Lurah ya yang ada di sini ya. Nah, inilah yang saya kira ini menjadi potensi perekonomian bagi masyarakat. Nah, tadi disampaikan juga ternyata banyak kendala, banyak permasalahan yang terjadi, apalagi rata-rata para pengusaha UMKM ini kemarin terimbas dengan pandemi. Dan saya sangat salut ternyata walaupun kena pandemi ternyata saya tahan banting ini ibu-ibu ini. Keren ya Pak ya. Iya. Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita bagaimana produk UMKM ini betul-betul bisa menjadi naik kelas. Ibu, tadi udah kita lihat produk kita UMKM ini sudah terjual di bandara, showroomnya, terus ada di tempat-tempat yang strategis. Nah, nanti kita berharap showroom produk UMKM juga sampai ke desa. Iya, perlu sekali desa mempunyai display. Karena apa? Biar dari masyarakat bawah pun bisa melihat loh ini loh produk UMKM ternyata luar biasa sekali. Produk baik itu makanan, kerajinan ataupun fashion. Dan ini yang harus kita dorong, Pak. Kita dorong, kita tingkatkan, dan kami berharap bukan naik kelas, bukan hanya tingkat daerah, tingkat nasional, tapi bisa kita ekspor. Itu ke depannya. Karena handicraft, makanan itu banyak menjadi pilihan. Dan saya berharap memang tadi banyak kendala tentang pemasaran. Lah ini pemerintah daerah sudah mewadahi. Ada Sibakul. Monggo ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai produk kerjasama dengan Sibakul. Dan itu pasti akan didorong sejauh mana produk panjenengan ini nanti akan naik kelas. Itu ya. Nah, ini berkaitan dengan showroom ini tadi. Saya ke Pak Lurah nih. Pak Lurah ini sudah ada sedikit sentilan gitu ya, supaya di desa juga ada showroomnya nih Pak. Sudah adakah atau baru mau dibuatkah Pak Lurah? Selama ini baru kita bekerja sama dengan rumah makan Mbak. Oh, rumah makan. Belum optimal. Kita kan punya kewenangan dengan Perdes bahwa rumah makan harus display juga untuk produk. Oh, display produk gitu. Dari sini. Tapi belum optimal juga. Tetapi kita sebentar lagi mau mengembangkan namanya semacam Desa Mart gitu. Desa apa Pak? Desa Mart. Desa Mart. Display untuk semua UMKM. Jadi kalau di luar ya swalayan desa. Kalau di luar ada Mart ini Desa Mart. Desa Mart. Berarti yang jelas sudah ada Perdes untuk rumah makan ini harus menggunakan produk UMKM. Iya. Peraturannya sudah ada, Pak? Ada, Mbak. Sudah ada. Kemudian kita mau mengembangkan BUMDes yang bergerak di bidang itu, kemudian mengakomodasi UMKM juga. Karena seperti yang saya sampaikan tadi dan Pak Agus, kemudian ibu-ibu, potensi kita sangat besar. Kita punya 2.000 lebih untuk UMKM sebenarnya. Meskipun yang terdaftar baru 800-an. Oke, baik. Sardono ini kan menjadi destinasi wisata. Kemudian ada sangat banyak kuliner. Karena memang kita punya potensi alam yang sangat menarik. Sudah ada beberapa yang kita titipkan outlet di restoran-restoran untuk di display, kemudian juga
sudah banyak yang laku. Oke, berarti ini tinggal dijalankan lebih maksimal lagi dulu ya. Setelah itu baru bikin yang Mart itu tadi ya. Desa Mart, Sardono Harjo Mart. Tuh, menceneng ya? Iya. Apa penting payu. Penting payu gitu ya. Oke, baik. Tadi sudah ada Mbak Lina yang punya produk persabunan, ada sabun cuci, sabun mandi, sabun deterjen lantai aneka gitu macam ya. sabun. Iya, kemudian ada juga Ibu Wajilah aneka keripik, ada juga Ibu Sri Widiawati itu tadi terkait dengan apa Bu? Lilin. Ya, kemudian ada juga Ibu Susi yang usaha catering. Nah, ini ada satu pengusaha. Ini kalau kita berbicara mengenai pasar Kota Gede, Mas Saat yang ada di mana? Di bandara gitu ya. Semuanya masuk ke sana tuh harus go green. Ya, betul. Artinya tidak ada kemasan plastik, tidak ada kemasan yang tidak ramah lingkungan gitu. Nah, salah satunya yang kemasan-kemasan yang ramah lingkungan ini Mbak Dila nih, salah satunya. Benar ya, Mbak ya? Iya, benar. Baby Oz. Itu semuanya perlengkapan bayi apa, Mbak? Sekedar diapers kah atau ada apa lagi di situ? Jadi produk kita itu sebenarnya nggak cuma bayi. Memang awalnya untuk produk bayi, makanya Baby Oz. Tapi pengembangannya itu ada produk-produk yang setipe juga. Jadi untuk ibunya, untuk perempuan. Kayak pembalut kain, pembalut yang bisa dicuci ulang. Ya. Kemudian sekarang kita mulai mengembangkan kapas, pengganti kapas biar nggak tambah sampah. Itu kita pakai kapas dari kain juga. Oh, ada di sini ya? Ada untuk bersihin muka, untuk bersihin make up, bersihin muka. Itu bisa dicuci? Itu bisa dicuci dan dipakai lagi dan tetap higienis. Oh, gitu. Baik. Awal mulanya bikin usaha ini tahun berapa tuh, Mbak? Tahun 2009, waktu itu masih punya anak pertama. Jadi kita berangkat dari masalah kita sendiri sebagai ibu-ibu. Waktu itu saya bingung, bayi pasti banyak popoknya, banyak banget cuciannya, banyak banget kalau keluar harus pakai diapers yang nggak boleh bocor gitu kan, karena pasti ribet banget. Nah, berangkat dari situ Mbak, jadi kebutuhan dari anak sendiri, saya cari-cari produk, karena saya waktu itu nyari gimana sih cara buang sampah diaper, pampers, yang ini cara yang benar gimana ya, apakah ada yang bilang dikubur aja di tanah, ada yang bilang dibakar, ada yang bilang macam-macam. Saya cari info, saya googling, ternyata semua cara itu tuh salah. Tidak baik untuk lingkungan. Tidak baik untuk lingkungan. Dampaknya sangat buruk untuk lingkungan. Kalau dikubur itu baru terurai 500 tahun. Betul. Jadi si bayinya udah meninggal, mungkin sudah tua, sudah meninggal, itu popoknya masih ada, Bu. Bahkan dia sudah reinkarnasi, popoknya masih ada. Iya, popoknya masih ada. Dan satu bayi loh itu. Itu satu bayi. Apalagi ini kita berapa juta bayi kan ada kan seperti itu. Jadi saya mikir terus pakai apa dong? Pakai kain kan ribet, bocor segala macam. Saya googling lagi, baca-baca. Jadi saya ibu-ibu yang tumbuh dengan Google. Karena nggak punya mertua, mertuanya udah wafat, ibu juga jauh, jadi nggak ada tempat bertanya. Jadi saya nanya ke Google. Nah, ketemulah ada produk di luar negeri, di Eropa dan di Amerika, mereka sudah mengembangkan produk popok yang bisa dicuci ulang. Dia waterproof, nggak ngeluarin bau meskipun dari kain, dicucinya juga gampang. Kita kan ibu-ibu suka takut kalau nyuci, susah nggak ya, ribet nggak ya, ini masukin cemplungin ke mesin cuci. Mudah, kalau ada pupnya bayi itu tinggal disemprot, itu nggak usah dikucek-kucek, nggak usah disikat, tuh gampang gitu. Saya tertarik, saya coba beli. Saya coba beli, waktu itu harganya yang impor ini, yang produk Amerika itu 300.000 Bu satu popoknya. Satu popoknya 300.000. Satu popok begini, Mbak? Iya, itu saya coba beli yang impor itu 300.000. Itu ditempel kayaknya. Nih. Iya, itu 300.000 produk impor dari Amerikanya. Ya jadinya kita jadi punya cita-cita untuk, di Indonesia belum ada produsennya. Akhirnya waktu itu memutuskan untuk beli satu itu kita ATM. Kita amati, tiru, dan modifikasi, nggak plek-plek gitu. Kita sesuaikan dengan bayi Indonesia, kan mungkin beda dengan bayi bule. Ukurannya ya? Iya, betul. Nah, dari situ bisa bikin yang mirip. Perjalanan cari bahan baku yang sama persis dari yang produk impor itu mungkin sekitar 2 tahunan. Jadi saya mulai dengan bahan yang ada dulu. Dan di Indonesia kan ada kan ya? Bahan bakunya dulu tidak ada. Oh, nggak ada? Kita harus ketemuan sama orang pabrik, coba-coba, trial, error, macam-macam. Sampai akhirnya kita bisa bikin produk yang sama persis, speknya sama. Bahkan ini produk pernah kita, pernah diminta di Maldives. Jadi ada pengusaha perhotelan di Maldives itu, dia pengen biar Maldives itu kan dia pulau kecil. Dia susah kalau itu pariwisata, mereka nggak mau ngolah sampahnya gitu, biar minim sampah. Mereka akhirnya gather, kita mewakili Indonesia, ada produk-produk lain dari brand Amerika, dari mana-mana, itu diminta untuk mengirimkan sampel ini untuk diberikan ke warganya. Jadi hotel itu resort itu yang memfasilitasi untuk warganya.
agar mereka memakai popok kain gitu. Dan setara produknya nggak jauh berbeda kualitasnya. Dan kita bikin harganya bisa sampai 1/4-nya. Dari 300.000 itu? Dari 300.000 itu. Waktu itu awal-awal kita bikin. Berarti sudah ekspor ya? Ekspor, tapi masih kecil. Nggak apa-apa, tapi udah ekspor dong. Tinggal nanti digedein aja. Gabung di Sibakul biar dapat ongkirnya gratis. Amin. Kan gitu. Itu termasuk ininya juga ya? Iya, itu dari serat itu dari tela. Ya. Tela, ya dari telo. Karena kita mikir kita... Aduh, Pak, maaf loh. Ini digoreng kemeripi ya? Bisa digoreng. Itu kalau mau bener. Iya, itu kalau mau diurai, dicemplungin ke air panas, diaduk, diminum boleh katanya. Hilang. Masa aku mangani wadah Pampers. Tapi bisa ya ini. Tapi unik tuh. Iya, karena memang yang diangkat adalah go green-nya ya Mbak ya. Go green-nya karena nyampah itu tadi. Jadi anaknya pakai ini, bapaknya makan ini. Iya, sehat semua. Sehat nih. Keren. Oke, baik. Nah, mengembangkan usahanya, mungkin bisa share pengalaman kepada ibu-ibu yang ada di sini, Mbak Dila? Iya. Mengembangkan usahanya untuk pertama tentu saja tidak mudah ya ibu-ibu ya. Saya makanya UMKM, ibu-ibu pengusaha itu dengan segala perjalanannya saya salut. Cuma memang tantangan terbesarnya itu di edukasi, Bu. Di edukasi produk ini. Karena ada pembalut kain, apalagi ya kita menstruasi perempuan kan. Kita maunya pembalut itu kan pakai terus buang, simpen simpel gitu. Tapi ini dicuci lagi. Beberapa kali kita nerima ada tantangan yang jijik gitu. Bahkan perempuan pun bilang seperti itu. Nggak mau masa dicuci lagi gitu. Dan memang yang kita kencingin adalah edukasinya. Termasuk juga ini untuk apapun ya, apapun usahanya ya berarti. Iya, edukasi yang pasti. Termasuk juga harganya segini. Kita harganya bisa 1/3, 1/4 ini pun masih dibilang mahal, Bu. Iya. Masih dibilang mahal. Karena Lagi-lagi murahan komunikasi. popok yang itu. Iya, yang sekali pakai mungkin beli cuma berapa? 2.000, 3.000 satunya ya. Betul, tapi tidak murah untuk lingkungan ya. Tidak murah. Dan sebenarnya popok kain ini pun sebenarnya lebih murah, Mbak Fira. Karena kita pernah bikin hitungan, jadi edukasinya kita harus bandingkan ya. Kita bandingkan antara yang sekali pakai itu anak itu pakai sehari misalnya 6 atau 3 sampai 6 kita kasih hitungan realnya. Dengan ini yang dicuci kita misalnya punya cuma selusin, itu lebih hemat sampai 1/8 sebenarnya. Nah, itu edukasi yang seperti itu yang harus disampaikan ya. Entah itu jualan snack, entah itu jualan sabun gitu ya. Betul. Termasuk itu tadi kalau terigunya naik kan harusnya tahu ya. Gitu ya. Ini tuh memang dari glepung ini tuh. Jadi kalau kalau ibu mau yang murah, saya bikinin nggak dari tepung. Nggak juga. Artinya tetap dikomunikasikan kepada konsumen. Betul. Jadi kalau kata guru saya, pasar Indonesia itu sebenarnya mudah diedukasi. Orang Indonesia tuh mau belajar sebenarnya. Tapi kita memang sebagai pelaku usaha, ya kita yang harus rajin-rajin ngomong katanya gitu. Oke, baik. Siap, itu adalah beberapa tips ya. Dan selain itu juga para pengusaha juga nggak boleh malas baca, belajar, googling, dan kepo. Benar nggak Mbak Dila ya? Betul. Karena Mbak Dila ini saya lihat kepo banget. Dukut-dukut ngelihat ada apa ya? Iya, makanya di packagingnya juga ini keren karena ada storytellingnya, ada nah, iya betul. Cara pakainya lengkap gitu loh. Jadi orang ketika pegang ini ya udah ngerasa, oh ini premium banget gitu ya. Iya. Jadi mungkin itu juga nanti bisa diajari juga ini seluruh yang ada di sini juga bagaimana memoles produknya, dan itu sebenarnya di Sibakul juga ada. Banyak sekali pelatihan-pelatihan seperti dari desain grafisnya, dari bagaimana foto produknya gitu, semuanya sudah disiapkan oleh pemerintah untuk Bapak Ibu. Dan nggak usah khawatir harus bayar ya Bu Sri ya. Nanti lapor sama Pak Aris kalau harus bayar, karena Pak Aris yang punya wewenangan ini tuh sudah gratis diberikan. Tidak hanya ongkirnya ya Pak ya, termasuk pelatihan-pelatihan juga gratis ya Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada ibu-ibu Pak. Terkait dengan pelatihan yang ada di Sibakul ini juga dari pemerintah semua. Jadi memang kalau dari sisi pemerintah, intinya keinginan masyarakat seperti apa, itu yang kemudian coba difasilitasi. Karena kami yakin bahwa UMKM di Jogja itu bukan UMKM cengeng, itu saya yakin ibu-ibu juga tahu. Tadi 30 juta aja kemudian beralih aktivitas yang lain. Dan ketika Malioboro itu PKL-nya juga pindah, itu awalnya juga ada kekhawatiran, tetapi betul-betul luar biasa. Artinya tinggal bagaimana kita bersama-sama ya. Memang kata kuncinya bersama-sama, kolaborasi,
Bapak Ibu yang dikersake seperti apa, pemerintah harus berbuat apa. Tetapi memang tidak kemudian semuanya, dari semuanya itu terus kemudian diragati untuk modalnya, kemudian nanti yang pelatihan-pelatihan semua, kemudian pemasaran terus disuruh beli sendiri pemerintahnya. Nah, maksud saya jangan semuanya itu, tapi ada memang agar Bapak Ibu semua juga bisa berdaya. Sehingga ketika ada permasalahan kayak PPKM dan sebagainya, itu tidak kemudian menjadi terus ngelokro. Nah, kebanyakan kalau ngelokro akhirnya kan terus ya yang jadi masalah justru kemudian keluarganya menjadi bagian yang tidak diperhatikan dan sebagainya. Harapan kita, apalagi ada Forkom ya tadi, Forkom, apalagi ibu-ibu, saya yakin kalau ibu-ibu itu kuat daripada bapak-bapak, saya yakin. Ini dari suara bapak-bapak loh yang bicara. Betul, setuju Bang Aris. Oke, baik, terima kasih Pak Aris. Nanti kita lanjut lagi di sesi yang ketiga. Pemirsa, untuk Anda yang ingin tahu lebih banyak lagi mengenai Sibakul, tetap bersama kami tentunya dalam Sarasehan Sibakul. Ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di Bro. Ulan wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Urusan. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjoloan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sih lengkap. Dalam Sarasehan Sibakul, UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Oke, matur nuwun. Baik, saya mau ke Pak Agus dulu nih. Kalau dari Pak Agus melihat apa yang sudah disampaikan, kemudian ada juga cerita dari pengusaha sukses seorang ibu rumah tangga. Ternyata orang kalau kepepet itu kreatif ya Pak ya? Ya. Apalagi ibu-ibu ya. Baik, apa saja dukungan yang diberikan oleh Dewan Bapak sejauh ini? Ya memang luar biasa ini. Jadi memang produk-produk UMKM ini memang harus dituntut untuk kreatif, untuk inovatif, sehingga bisa memunculkan sebuah produk yang berbeda. Seperti kita tadi dengar dari BPOS, kemasannya aja bisa didaur ulang atau bahkan kemasan itu menggunakan bahan-bahan alami. Betul. Nah, kami berharap ibu-ibu ini produk-produknya juga menggunakan produk-produk ataupun kemasan yang alami. Karena apa? Ke depan produk yang menggunakan bahan alami dan itu produknya wadahnya bisa didaur ulang itu akan menjadi pilihan. Jadi kami berharap sebagai contoh yang di display depan ini ada sambal. Iya, ada sambal, ada minuman telang gitu, Pak. Ya. Nah, kami berharap di dalam kemasan itu, di dalam label itu bisa dicantumkan bahwa ini kemasan ini bisa didaur ulang. Sebagai contoh ya mungkin ini apa, wadah sambal itu tulisnya sambalnya habis bisa dijadikan celengan. Gitu. Terus, terus botolnya itu bisa dijadikan pot gantung misalnya. Pot gantung, iya. Ini akan menarik, ibu-ibu, akan menarik sehingga orang melihat, wah ini produk yang inovatif dan kreatif dan bagus dan
berwawasan lingkungan. Karena produk ibu-ibu, produk UMKM sekarang dituntut betul-betul menjadi produk yang aman bagi si pengguna, dimakan ataupun dipakai, tetapi juga ramah lingkungan. Nah, ini yang menjadi pemikiran-pemikiran kita bersama, sehingga produk UMKM ini tidak kalah dengan produk-produk dari pabrik. Nah, inilah yang kita dokong. Ayo, ini loh kita sama Pak Lurah, sama Pak Aris. Ini loh produk-produk UMKM kita yang dari Jogja ini ternyata istimewa. Istimewa. Yang kita tadi istimewa. Nah, Bapak, kalau misalnya ibu-ibu ini kan kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan tadi butuh didampingi, butuh nanti ada pelatihan mengenai packaging atau pelatihan mengenai halal dan segala macam. Bagaimana bisa ibu-ibu ini gitu ya minta gitu ya ke Pak Agus atau teman-teman, Pak mau minta saya difasilitasi Pak untuk pelatihan ini, gitu caranya gimana Pak? Harus bikin kelompok kah? Harus bikin koperasi kah? Harus seperti apa? Ya kita akan menjembatani Mbak semua stakeholder Mbak. Jadi dalam artian kita dapat laporan dari masyarakat Pak Agus, Mbak kita dibantu ini, siap kita nanti langsung fasilitasi ya, bukan hanya kelompok, bahkan kita ingin berharap kelompok-kelompok ataupun perorangan dari UMKM ini ada sebuah komunitas dan komunikasi. Di desa kami ada Pak Lurah, iya. Kemudian ada saya. Nanti, ayo kita sampaikan ke Pak Aris. Nah, apa yang bisa kita bantu? Bahkan tadi disampaikan masih banyak yang butuh pendampingan. Nah, inilah kita akan mengangkat produk-produk UMKM ini betul-betul menjadi produk yang sangat bisa dibanggakan. Siap. Dan terakhir mungkin Pak Aris kembali ke si bakulnya ini, karena ini sudah bersemangat sekali untuk naik kelas ibu-ibunya. Monggo Pak Aris. Kami nanggapi dulu sedikit, nanti baru ke si bakulnya. Jadi tadi Pak Agus sudah cerita ya, kalau untuk pelatihan-pelatihan memang tidak perlu kemudian berkelompok, karena ibu-ibu kan punya keinginan pelatihan yang berbeda-beda, sehingga tidak perlu kemudian berkelompok, harus kelompok kemudian baru dilatih, tidak. Cukup bergabung di Sibakul sudah punya potensi untuk kemudian dilatih. Tetapi agak beda kalau ibu atau bapak ibu pengennya nanti bantuan alat. Nggak bisa kalau bantuan alat itu pada pribadi. Harus kelompok. Bantuan alat itu harus kepada kelompok. Itu yang akan membedakan. Jadi sama-sama aktivitas diinginkan dari pemerintah, tetapi memang ada regulasinya yang mengatur. Ini yang harus kami sampaikan. Jadi agak berbeda menikah. Terus kemudian kita bicara tentang kebetulan sumber dana, kalau kami kan selalu dengan dana keistimewaan. Dana keistimewaan ada 3 model. Satu berada di DIY. Di DIY itu bisa dengan Bu Kepala Dinas Koperasi dalam hal ini, ada dengan si Bakul ini, tetapi bisa juga lewat kabupaten. Oh bisa gitu Pak? Bisa, lewat kabupaten juga bisa, atau lewat Pak Lurah juga bisa. Langsung ke Pak Lurah? Iya, cuman yang di Pak Lurah ini ada syarat khususnya, ada ketentuan berlakunya. Nah, ketentuan berlakunya ini Yun Sewu Pak Lurah untuk untuk koreksi-koreksi ya. Tadi sudah disampaikan, sini itu potensi apa? Ngendiko potensi kaitannya dengan UMKM. Artinya sudah ada 800, bahkan tadi ada yang ngendiko sampai 2000 dan sebagainya. Banyak kan kalau dari situ. Kemudian sudah pengantikan juga. Di sini adalah banyak wisata yang bisa dimunculkan. Tetapi mohon maaf, baik itu planner, desa planner belum dimiliki oleh Sardonoharjo. Jadi ada syarat di situnya. Baik itu kaitan desa wisata, Sardonoharjo kebetulan juga belum memiliki. Padahal cara mengurusnya beda. Kalau kemudian wisata cukup mendekati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Tetapi kalau kaitan planner itu mendekatinya karena nanti yang meng-SK-kan itu Bu Siwi, artinya Bu Kepala Dinas Koperasi. Kalau di sini ternyata nanti ada ibu-ibu yang mohon maaf, yang kaitan dengan perempuan mandiri tapi kemudian kurang berdaya karena ada sesuatu, kemiskinan dan sebagainya, bisa dengan Bu Erlina di DP3AP2 kaitan dengan Desa Prima. Artinya memang di pondok-pondok gitu, karena tidak mungkin satu OPD itu HANGABI. Tadi kami sempat cerita juga. Di awal untuk modal bisa dibantu, tetapi tidak bisa kemudian terus-terusan. Nanti mesti akan beralih ke tempat yang lain. Harapan kita yang dibantu lewat Pak Agus, kemudian yang lain, itu pada akhirnya nanti bisa bergulir juga ke tempat yang lain. Jadi harapan kita semacam menikah. Dan ini tantangan Pak Lurah kalau kaitan memang Sardonoharjo mau
betul-betul nanti menjadikan sesuatu desa yang punya predikat. Nanti desa planner atau monggo desa saja, wisata, mau desa gitu ya? planner, desa wisata, desa budaya. prima, desa budaya. Kalau desa budaya tidak kami sarankan Mas Aat. Karena lama ya? Karena 5 tahun sekali. 5 tahun, Pak. Ya, kalau sekarang barusan pemilihan kemarin gitu. Barusan kemarin terus kemudian sekarang desa budaya 5 tahun yang akan datang. Pak Lurahnya sudah keju. Jadi kalau itu tidak saya sarankan. Tapi kalau mendekati mau pemilihan monggo lah. Boleh. Oke, baik. Nah, mengenai Simbakul nih, Pak, supaya lebih kan tadi sudah dikatakan ini sosialisasinya kurang masif nih katanya itu. Ya, jadi memang tadi sempat kita juga mendengar Mas Aat juga sempat ngendiko juga bahwa ketika di bandaranya itu ternyata juga Simbakul juga disampaikan. Nah, kemudian di YouTube channel Pani Radio itu kalau Bapak Ibu nanti misalnya atau mungkin ketik Simbakul itu juga sudah muncul. Tetapi memang betul bahwa belum semuanya merasakan. Dalam hal ini merasakannya macam-macam, merasakan kenal juga belum, merasakan manfaatnya juga belum. Makanya di sini kami tidak sendiri, ada teman-teman kami yang di belakang itu, monggo lah. Ada NIB-nya sudah ada, tinggal penjenengan masuk ke Simbakul. PIRT tahun ini 1.800. Ini untuk siapa? Yang kita utamakan beliau-beliau yang tergabung di Simbakul. Jadi bukan ke yang lain. Untuk kalau kemudian ke yang lain nanti kami disalahkan. Loh, ini yang katanya kami suruh bergabung untuk dibina, untuk ya paling enggak kebersamaannya ada di situ. Mosok kok malah yang lain yang dimasukkan. Makanya kami minta Bapak Ibu semua monggo, karena tidak membayar juga, rawuh aja, atau kalian sudah rawuh ya ke belakang untuk kemudian diskusi dengan teman-teman kami. Bergabung di Simbakul, insya Allah manfaatnya nanti banyak yang sudah cerita. Bapak Ibu juga nanti bisa mersani, ini kan juga ada tayangan ulang juga. Dan ini Simbakul tahun ini ada 60 tempat, tahun kemarin juga 60 tempat, sudah 120. Belum kami juga menyampaikan, belum nanti di tempat lain. Tapi saya yakin karena kita punya desa 392, belum semuanya mendapatkan manfaat. Tapi moga-moga dengan cara kita bertemu dengan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan juga kepada yang lain. Syukur Forkom tadi betul-betul bisa berkembang. Karena kami punya pengalaman di tahun 2021. Jadi ketika itu ternyata bantuan dari pemerintah untuk UMKM itu kalau melalui TNI Polri itu mudah. Gitu langsung gitu. Tapi begitu mulai pemerintah daerah, wah ngele ra umum. Kenapa? Karena aturannya belum udah jangan sampai double. Kalau double nanti bermasalah dan sebagainya. Nah, ini kan yang terjadi. Nah, kemudian kami mencoba mendekati bagaimana kalau melalui Forkom. Ternyata kesulitan juga karena banyak Forkom yang sudah tidak mati suri. Nah, ini artinya ini kan menjadi bagian. Kalau kemudian tergabung Simbakul, kami sudah punya senjata. Oh, ini masuk semua di Simbakul. Sudah terdata di situ. Sudah terdata. Karena data itu yang betul-betul kita butuhkan. Jadi kalau kemudian masuk di Simbakul ini kan nyun sewu, produk dari Baby Boss tadi misalnya, saya yakin yang kenal itu mungkin banyak melalui Instagram beliau. Tetapi yang kenal dalam bungkusan Pemda DIY, kok pilih itu belum ada. Nah, misalnya semacam ini. Pendataan. Berarti yang paling penting itu Bapak Ibu mungkin yang sama-sama kita pahami. Jadi Ibu di sini kita minta untuk mendaftarkan diri biar datanya ada, biar regulasi pemerintahnya mau ngasih dana, mau ngasih pelatihan itu jelas. Karena pemerintah itu kan by data. Kalau nggak pakai data, Pak Aris kayak nonton bakul nganu loh, itu nggak bisa karena ini koridornya pemerintah. Jadi duitnya itu harus benar-benar larinya kemana, ke siapa itu sudah ada. Makanya Bapak Ibu kalau nggak daftar, ya nggak ada datanya. Produknya nggak terdeteksi walaupun produknya sudah bagus tapi nyon ngapunten untuk bergabung bersama pemerintah mungkin belum bisa karena tidak ada datanya. Cuma data aja. Jadi kita di beberapa tempat juga gitu. Masalah daftar itu ternyata hal yang sulit juga. Jadi kesadaran untuk daftar pengennya langsung untuk bantuan. Tapi nggak mungkin dong, datanya aja belum masuk gitu kan ya. Itu. Jadi silakan nanti langsung daftar sekolah di sana, biar tahu kelasnya kelas berapa, gurunya yang harus disiapkan siapa. Kebutuhan Bapak Ibu apa nanti yang mau dikasih apa gitu. Mbak Lina kok kayaknya sudah nyolong setar ya. Buat kasih contoh yang lain keren loh. Ketua Forkom harus begitu, yang lainnya mendengarkan sosialisasi, beliau searching sendiri cari gitu ya. Yang lainnya usahanya naik, pokoknya Ibu jadi Ketua Forkom. Gitu. Yang penting jualan sabun tetap laris gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Aris, Pak Agus, Pak Lurah, matur nuwun. Mbak Dila juga terima kasih, sukses terus dengan Go Green-nya gitu ya. Dan pemirsa yang ada di rumah, juga audiens yang ada di Studio 15. Jauh soalnya kita. Oh iya. Di atas, studio 15. Terima kasih sudah menyaksikan Sarah Sehan Sibakul. Kurang lebih 60 menit ini mudah-mudahan kita bisa dapat banyak informasi terkait dengan Sibakul. Yang ada di rumah, pelaku usaha yang belum tahu Sibakul dan akhirnya tahu, daftar yuk sekarang, gampang. Media sosialnya banyak tuh. Dicatat semuanya. Ada Diskop, UKM, DIY, Sibakul juga ada nanti. Di websitenya ada, di Facebooknya ada, di channel YouTube-nya juga ada. Jadi kita mesti pamit Mas At. Akhirnya kita pamit, ya. Ada rekan saya Vira. Dan ada rekan saya Adnan Junior. Kita pamit, pokoknya UMKM naik kelas. UMKM hebat Jogja istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.